semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Putri Puspita Dima dengan NIM 431249092. Di video kali ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Public Speaking dan komunikasi. Nah, kedua ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari nih, maupun di tempat kerja, kampus, dan saat kita bersosialisasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang public speaking. Public speaking di sini adalah kemampuan berbicara depan banyak orang atau umum secara terstruktur, terarah, dan jelas dan penuh percaya diri. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan penyampaian pesan ini bisa berupa tulisan, lisan, dan bahasa tubuh. Kenapa sih public speaking sangat penting? Karena public speaking ini membangun percaya diri kita depan banyak orang agar kita tidak ragu-ragu menyampaikan pesan, ide, dan gagasan kita depan banyak orang sehingga audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu unsur-unsur dari public speaking. Ada 6 hal penting dari unsur-unsur ini. Yang pertama adalah pembicara, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah audiens, orang yang menerima pesan. Yang ketiga adalah pesan atau isi dari materi tersebut. Yang keempat adalah media. Media untuk cara penyampaiannya tuh misalnya media langsung, mikrofon, atau media online. Yang kelima adalah feedback. Apa respon dari audiens tersebut, bisa berupa pertanyaan, ekspresi, dan reaksi. Yang keenam adalah suasana, kondisi saat mereka berbicara itu secara formal atau non formal, seperti tempat, suasana, dan waktu. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, orang yang mengirim pesan. Yang kedua adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga adalah pesan itu sendiri, informasi apa yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga adalah media. Perantaran penyampaian pesan itu menggunakan media apa? Bisa juga menggunakan secara langsung, lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah feedback. Tanggapan dari penerima pesan itu seperti apa? Apa reaksi mereka dari mereka menerima pesan tersebut? Yang keenam ada gangguan atau noise, hambatan dalam komunikasi tersebut. Misalnya dari komunikator mengirim pesan kepada komunikan itu kurang jelas atau kurang tepat, sehingga orang yang menerima pesan itu salah paham, atau saat mengirim pesan tersebut adalah suara bising-bising sehingga komunikan menerima pesan itu mungkin kurang jelas atau tidak paham. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sudah paparkan adalah public speaking dan komunikasi itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi komunikasi itu proses penyampaian pesan kepada orang lain, sedangkan public speaking adalah cara kita berbicara depan banyak orang. Kedua ini sama-sama penting karena bukan hanya cuma soal menyampaikan pesan saja, tapi cara penyampaian pesan supaya orang yang menerima pesan itu paham apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan punya kemampuan public speaking, kita jadi lebih percaya diri dan lebih mudah untuk menyampaikan ide, gagasan kita kepada orang lain tanpa kita rasa takut dan gugup. Intinya, komunikasi dan public speaking sama-sama penting dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita bisa berbicara dengan jelas, dengan pede, sehingga orang mengerti apa pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Oke, baik, terima kasih. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye.